Oke, kita sekarang katanya mau buat podcast dadakan begitu ya. Dan untuk pertanyaannya aku sudah siapin kebetulan. Oke. Yay. Dan kita punya 3 sesi dalam podcast kali ini. Kita punya udah prepare ya. Kita punya 3 session untuk podcast kali ini dan pertanyaannya itu yang pertama itu adalah dadakan podcast. Itu pertanyaannya sangat-sangat mendasar banget begitu. Nanti pilih satu-satu, aku udah siapin 6 pertanyaan buat kalian pilih. Oke, ini untuk sesi yang pertama ada 6 pertanyaan. Yang pertama kita ke Bapak Dion dulu kali ya. Kamu dulu aja. Biar dia ngambil, aku yang bacain aja. Ya, sama fokus ke map ya, Nda. Iya, aku map. Dia. Ya, Oke, terima kasih. Ini dia satu belum? Satu. Oh, gitu kali. Oke, Betul kan? oh ya. Oke, aku bacain ya. Ini ada pertanyaan di sini, guys. Ai. Oke. Wow. Ada jujur-jujurnya kelihatannya tadi. Oke, ada jujur-jujurnya. Kalau harus ngasih pujian jujur buat semua teman di mobil ini, apa yang mau kamu bilang? Pas banget. Dulu multitasking dulu ya, multitasking, fokus dulu ke belokan Belok ya. dulu ya. Yang mana, Nda? Mana, Cip? Lurus itu, dipencet yang jalan tolnya aja, Cip. Dipencet yang satunya aja. Lurus saja. Dipencet aja. Ini masuk tol nih nanti sampai Surabaya. Lurus. Iya. Udah, kasih Cipto aja, kasih Cipto. Pujian jujur ya. Ya. Sebenarnya kita tuh punya. Terharu banget sih Mas. Oh my god. Orang-orang nggak sih? Orang kan? Iya. Jadi dari perempuan dulu ya. Heeh. Yes, sambil mau bantuin kamera loh dia loh. Ya, jadi kalau suruh muji jujur ya, mungkin kalau dari belakang aja lah, dari Cipto. Jadi Cipto tuh orangnya apa ya? Insulting sih. Kalau dari aku, Cipto tuh orangnya teliti banget. Teliti banget. Dia teliti terus juga kalau disuruh ngerjain apa-apa bertanggung jawab. Dan dia tuh orang yang, ya dia tuh orang yang kayak apa ya? Inisiatif lah. Itu 3 poin itu ya. Mukanya salting banget. 3 poin itu. Jadi kalau Cipto itu teliti, terus dia tanggung jawab sama responsif lah. Responsif. Ya. Kita lagi beneran nggak sih? Kenapa tuh? Kan kamu lagi kan nggak? Oke. Terus buat si siapa namanya? Si Nanda. Oh, bener. Ya. Nanda tuh walaupun kadang agak lola ya. Enggak, tapi dia tuh punya, dia sebenarnya baik hati, Nanda. Baik hati. Kok dia tuh punya apa ya? Sebenarnya dia tuh kalau berteman, aku rasa dia orang tulus. Aku juga ngerasa itu sih. Ya, Lulusnya itu. Iya. kalau Nanda berteman tuh pasti orangnya tulus. Terus dia tuh yang ya semua yang dia lakukan memang dirinya, nggak ada topeng-topengnya. Gak ada apanya? Nggak ada topeng-topengnya. Gak ada topeng-topengnya. Maksudnya semua orang pasti ini kiri nggak? Semua orang tuh pasti ada topeng-topengnya kan. Tapi topengnya dia itu bisa dibilang cuma 20% 30%. Nggak setopeng itu aku lihat. Ya udah inilah dia. Ya, inilah Tulus, dia. bener-bener tulus gitu Ya ya. nggak, kita kadang bisa bermuka dua kan. Oh iya gini ya udah flat aja gitu. Ya, orang mau apa ya udah gitu. Itu Nanda. Jadi 2 hal itu. Jadi dia tuh baik hati. Dia kalau berteman pasti lurus lah. Oke. Nggak munafik. Ya. Terus kalau buat Anis ya. Ninis. Kalau si Anis ini, si Ninis tuh. Kalau si Ninis orangnya juga tanggung jawab. Tanggung jawab banget. Terus sama kayak Cipto sih, dia teliti banget orangnya. Makanya pas banget di keuangan kan. Ya, teliti, terus tanggung jawab. Lalu dia tegas sih menurutku. Dia tahu bisa memposisikan mana harus tegas, mana harus jujur. Kita Jadi 6 ya?
berenam. Jadi situasionalnya dapat lah. Jadi tanggung jawab, tegas juga. Dia tuh punya kemampuan buat itu tadi apa namanya, perfeksionis tadi itu loh. Ya itu. Tapi bagus apa jelek? nah, Jangan terbang Ninis, jangan terbang. jadi aku juga kasih wanti-wanti ke Cipta sama ini ya. Ini perfeksionis itu bagus banget, tapi kalau over bahaya gitu. Ya. Jangan perfeksionis banget. Perfeksionis kalian bagus, tapi jangan sampai ke level overnya gitu loh. Jadi itu sih. Si ini sama si Cipta nih punya kemiripan lah, karena mungkin basicnya memang anak keuangan kan. Iya, betul. Cuma kalau si ini ditambahin ketegasannya tadi. Dan mereka kalau debat kan beneran debat kan, maksudnya Iya. kayak mendebat apa yang dia pikirkan sendiri gitu benar. loh. Iya. Iya. Kalau Cipto kan cenderung defensif kan. Heeh. Kalau si Ninis ini bagian yang intervensinya apa mas? Iya. Taking gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah ada. Take. Nah, itu sih buat Ninis. Kalau Anin tuh pintar. Terus juga Terbang. oh enggak. Dia apa ya? Aku rasa kognitifnya dia bagus sih. Apa? Kognitif. Iya. Nah. Kognitifnya dia bagus. Terus dia tuh bisa apa ya? Bisa dibilang problem solving juga sih. Problem solving. Gila, aku hampir terbang ke angkasa cepet. Itu sih. Mungkin 3 itu ya buat si Anin ya. Pokoknya yang Kayaknya cuma dua doang. dua ya. Pintar, Problematik. solving. Ya, terus yang cenderung lebih ke kognitifnya dia sih sebenarnya. Ya. Jadi orang tuh kan cenderung. Jadi kalau ini sama Anin, ini sama Cipto, sama si ini sama Cipto itu lebih ke kecerdasan emosionalnya yang lebih tinggi kalau aku. Kalau Anin ini intelektualnya. Tapi kalau Nanda 50-50, aku belum bisa lihat. Ya kan aku belum ini kan. Karena orang tulus memang kayak gitu Iya, kak. iya. Karena kamu nggak bisa terlalu ini banget kan. Iya. Oke Anin. Gelas Ya, kids. jelas kan. Sekarang Oza ya. Iya. Ya. Aku. Oza ini hampir sama kayak si Anin sih. Aku rasa dia intelektualnya bagus banget. Gitu. Terus kayaknya memang apa ya? Dia tuh lebih suka terbuka, jujur ngomong sesuatu yang pahit, tapi itu apa ya? Bukan apa ya bahasanya itu, bisa dibilang dia orangnya tegas juga sih menurutku. Tegas. Bagusnya tuh beda sama dia. Tegasnya sama kita beda. Dia punya cara sendiri buat tegas. Iya. Maksudnya tegas kita tuh kayak kita ngeliatin kan, tapi dia punya cara yang Betul. buat dia sendiri gitu. Dan dia tipenya kalau ngingetin orang tuh langsung gitu loh, nggak ditahan-tahan. Iya, kayak ngejudge gitu jatuhnya ya. Iya. Terus aku rasa sebenarnya kalau misalnya disuruh bertanding buat perlombaan public speaking, sebenarnya ini public speaking ya, bukan nge-influence orang ya. Iya. Beda kan, itu dua konteks yang berbeda. Influence orang sama public speaking yang buat perlombaan. Kaki kiri mas. Ya. Oza pintar banget public speakingnya kalau misalnya buat itu. Jadi makanya aku bilang kenapa dia lebih cenderung ke intelektualnya. Karena pertama kali aku lihat dia lomba, jujur ya, aku pertama kali dia lihat lomba tuh kayak sebenarnya siapapun yang pernah ikut lomba di Kompas sebenarnya public speakingnya di bawah bagus. Cuma maksudnya lebih dominan ke Oza gitu. Iya, merah kiri ya. Ya oke. Itu sih buat Oza. Baju di sendiri. Pertanyaan pertama sudah. Pertanyaan selesai. Depan lagi Mas Yur. Kita lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya masih apa? Sebenarnya yang Enggak. lihat juga report orang itu yang kunci nih belum nyampe nih. Cipta. Oh nih. Kak. Enak. Kalau bisa balik ke satu hari bareng teman-teman, kamu pilih hari yang mana? Temen-temennya di situ. Ini Kabir. Pengen. Ini pas upgrading kita seru banget. Oh my Pas god. upgrading. Oh iya, aku juga. juga. Pas aku nulis ini aku kepikirnya itu. Iya, upgrading gila sih itu kayak bondingnya kita Mm-mm. baru pertama kali ketemu yang apa
tuh Iya. ngobrol lama banget dan match banget gitu loh. Iya. Aku tuh senengnya sama kita tuh makin ngobrol tuh bukannya makin kayak bosen, tapi malah kayak ada lagi Iya. topiknya, ada lagi. Malah banyak yang kebongkar sedikit gitu ya, kayak kita banyak ngobrol tapi ngebongkarnya kayak dikit gitu ya. Jadi kayak itu tandanya kita frekuensi. Iya betul, Benar. aku setuju. Pertanyaanku tidak Agak selanjutnya, Kak Nanda. Mana ya? Hal kecil apa yang bikin kamu bersyukur punya temen kayak kita? Oh, itu nada banget buat nada. ya. Oh iya lagi. Iya. Dari hati banget. Yang bikin per orang gitu ya berarti ya? Iya. Apa langsung semua aja? Cip ini kan Cip. Mana Wadahnya itu wadahnya kakak? Bentar Cip. Orangnya udah udah balik belum Cip? Udah katanya personalnya di P dulu. Kamu aja. Persneling. Ya. Ini maksudnya di Dilapin. Persneling kok. Hal yang bikin aku bersyukur ya? Udah Cip. Kalian mau menemani aku Oh my saat aku sedang ini sedih. Tapi itu kalian tuh nggak tanya gitu loh karena masalah apa? tapi Ditemenin aja gitu loh. Gak bisa Cip. Jadi kayak ya udah gitu. Dan itu personalnya. Betul sudah. Gitu aja. Kita yang apa? Oke, jadi sekarang podcast ini memang dadakan podcast namanya guys. Jadi kayak problem-problem yang ada di sini tuh memang terekam jelas begitu ya. Deh. So, real life ya. real life ini. Tanpa bullshit. Gimmick. Oh jadi kamu hal-hal kecil yang seperti kayak kalau semisal aku kenapa-napa, aku ditemani tanpa dijudge itu menurutmu udah kayak nice banget gitu ya kan? Iya. Kalau happiness itu yang Soalnya aku nggak suka kalau lagi gitu tuh terus malah ditanya-tanya gitu loh. Jadi kayak Coba. malah bikin aku tambah inget-inget masalah itu gitu. Oke. Jadi kalian bisa buat aku melupakan masalah Watch itu. out. Sudah cukup. Cukup ya. Udah kak. Oke. Oh. Udah kayak gini mana anjir kok pertanyaanku nggak ada. First impression. Ouch. Yang kamu inget deh pertama kali oh ada Surya, ada namanya Surya di dunia ini. Magang anjir. Magang PSDA. Nah tuh ya benar. Oke. Dia orangnya serius. Bukan tuh awal magang PSDA. Kamu jengkok mas. baik Jengkok mas itu bermagang. Enggak deh ya. Enggak benar. Aku jangkau mas dia udah jadi ngirut aja. Oh iya. Iya. Terus? Itu dia serius kan karena RP itu kan sangat fun dan sangat ini banget ya kayak berbanding terbalik gitu loh dia tuh waktu itu gak ngeliatin sisi funny-nya gitu waktu awal apalagi dia sama Kak Lela kan Ya. sama Kak Iva Buat tisu. dia lebih ke tatapannya tuh serius gitu loh oh tisu Pokoknya kayak first impressionnya orang ini kayaknya serius banget dah. Iya. Kayak nggak ada. Nggak bisa diajak bercanda gitu. Heeh. Iya sih aku juga sering dibilang gitu, ngeselin juga katanya. Kan kayak yang ya udah nggak bisa diajak bercanda gitu loh Iya. yang kayak nggak bisa disentuh nggak bisa di ini gitu loh terus Oza Oh my god, langsung yang aku. first impression Sebentar. Oza ya Oza first impression aku sombong anjir Astagfirullahaladzim. orang kaya anjir tau gak sih kayak orang kaya yang nggak bisa disentuh kastanya gitu loh Astagfirullahaladzim, takut banget ya kata-kata kayak gini loh. jangan di-cut ya jangan di-cut Oh, berarti aku first impressionmu sombong gitu ya? iya dia kan waktu awal tuh aku pertama kali lihat aku inget di kelas Bu Ani kelas Bu kasih. Ani. Terus kelompok dia tuh kan emang jalannya yang sangat berdiri tegak gitu kan dan baju dia yang sangat rapi semua gitu dan dia kayak nggak mau nyapa orang gitu Oh loh. my Jadi god, kayak- oh my god, padahal aku gak punya teman. kayak pertama kali don't touch me kayak Nggak selevel gitu. iya kamu nggak selevel sama aku gitu Takut banget. first impression nih miss anjir first impression ini aku kesel cowok sebenarnya karena dia ribut anjir waktu Ribut? pindahan kos coy aku tuh pindahan kos jadi aku tuh ke Jogja sama sekeluarga aku semua kita semua tenang hening mau tidur dia ribut banget anjir aku kayak ya Allah ini siapa
Tapi aku belum tahu kalau itu Ninis. Ah. Aku cuma mendengar suara-suara gitu loh. Jadi aku sempat berpikir anjir nih orang kayaknya nyebelin deh. Ya namanya juga first impression ya kan. Kamu nggak tahu kalau sekarang so bestie ini. Ya, alright. Oke, Lanjut. Nanda. Nanda tuh pertama kali aku ketemu jam Komnas. Jam koplos. Oh iya deh. September ya. September. Pokoknya Pas mulai itu lomba, pas awal. Kanan. Kubu itu kanan masuk. Oke. Ya Allah. Ya Allah, aku males deh. Soalnya jalannya nggak halus. Ini udah pelan-pelan mungkin ya. Nah, Nanda itu kayak yang diam, It's okay. diam, disuruh ngomong kayak senyum gitu. Aku kayak kalau ngomong tuh kayak Oke, terima jadi kasih. beneran denger apa mau buka apa lagi. Kira ada sesuatu di sini. Terus. Jadi kayak dia melongo dia tuh kadang tuh kalau orang yang diam kayak gitu tuh aku benar-benar menganalisa dia nih kayak muka blow on beneran blow Iya on, kan? beneran Iya, muka blow on yang tahu. sedang memperhatikan orang gitu loh. Dan aku tidak bisa menganalisis itu di Nanda waktu itu. Berarti ada kayak Krisna gitu berarti. Enggak, kalau Krisna Asbun kayaknya deh. Manggang. Juga. Tapi yang aku ingat iya. Bukma kita ketemu. Tapi pertama kali apa nih Cip ya? Ah gitu. Tapi bukan first impression ya. Aku lupa kita ketemu apa Mas. Tapi pas ngeliat kamu bertindak, yang aku pikirkan apa? Anjir nih orang gak mau emosian coy. Kayak Semua dibatin sama dia. iya kayak masalah kecil tuh beneran di dia tuh sangat dikritisi gitu. Bener sih tadi Iya. kata Surya, dia sangat teliti kan sampai serinci itu tuh gak serap di dia tuh langsung. Aku Berapa menit lagi? Nah, Berapa menit lagi tuh? mantap juga ya. Kita Setengah jam lagi. Oke, sekarang Masih setengah jam. Cipta. Mas Cidem. Woi, aku ya. Ajay. Luar biasa. Aduh mau minum. Apa ini? Panjang ini ya. Ini cincin bukan sih? Bukan. Ini. Oh, lagu apa yang cocok jadi soundtrack? Oh my god. Harap ini kurang ini. Gampang banget. Gampang banget. Ini yang sekarang lagi terputar. Kenapa? Alasannya apa? Bukan ini. Bukan. Kesana. Kita ke sana. Oke, kita ke sana adalah soundtrack yang cocok buat. kita ganti kita Kita ke sana. Oke. Ini dulu, Pak. Udah Mas. Kenapa itu? Kita ke sana itu saudaraku lupa liriknya ya. Pacar liriknya. Jadi rasanya lebih ke akhir-akhir ini ya, mulai dari pertengahan periode saudara ya. Hai. Jadi kan berarti merayakan walaupun besok kita secara kan. Ya. memang iya sih. Kita mencuri ruang dan waktu. Kita semoga kan bisa ngedit ya Kak. Semoga ya. Malah kehapus semua. Dan lirik yang paling bagus itu untuk 5 menit saya coba kita mengambil alih dunia. Jadi gimana ya? Semuanya tuh nggak peduli, yang penting kita hebat. Iya. Kita berdoa amat dengan orang ngomong apa, ya kan? Apapun masalah yang akan hadapi kita besok, yang penting hari ini kita senang. Gitu. Di kehidupan kedua. Last question for Setengah jam lagi nih. Pas. Jam berapa nih, Cip? Jam 11 kurang. Hah? Ya. Itu loh ada. Kok ini jam 8 ya? Ini loh Mas lihat sini. Maksudnya udah diambil itu pertanyaannya. Sebentar, sebelum dibuka ini belok mana ya? Ini lurus. Tahu ada apanya? Benar kawannya. Ramalan bintang, Kamu tahu. orang pintar, membaca Yasin. Ya, sip. Lampu kan. Oh, ya Allah. Apa tuh? Kalau kamu disuruh deskripsiin geng kita pakai 3 kata saja, itu apa? Oh my god. Oh my God. Tiga kata yang menggambarkan Kabit dan Dirut. Oke. Oh, nggak per Jelaskan orang. nanti ya.
Mau per orang kak, kan 3 kata doang. Boleh deh. Oke, Orang sama geng deh. oke. Tiga kata buat geng kita ya. Geng ringrut. Oh, ring road. Awas. Geng ringrut. Motor. Kalau aku 3 katanya singkat, bismillah selamanya. Kenapa singkat? Merinding ya. Karena kita cuma satu PH. Kenapa singkat? Jelasin. Kenapa singkat? Yang pertama kita benar-benar kenal gara-gara hubungan profesionalitas sebenarnya. Iya, betul. Tapi bukan hanya sekedar profesionalitas saja, tapi ini membuat kita akrab, benar-benar akrab gitu. Iya. Dan nggak tahu kalian nganggap atau enggak, tapi aku nganggap kalian teman gitu loh. Oh iya, memang baik. Sombong ternyata dianggap teman sekarang. Nah makanya namanya first impressionnya emang jahat memang. Iya. Damn. Terus. Gitu. Dan kenapa bismillah ya, we never know kan, life is going, kita nggak tahu apa yang akan kita terjadi di depannya, tapi berharapnya selamanya begitu. Makanya 3 singkat, bismillah selamanya. Itu filosofis sih. Aminin lah. Amin. Aku punya kata-kata sih. Ah, Kalau harus disuruh ngulang 1000 kali pun. 3 kata buat Mas Dirut dulu ya. Anjay. Anjay. Damn. 3 kata buat Mas Dirut. Yang pertama 3 kata ya Allah. 3. Iya sulit kalau kalimat aja nggak sih? Iya. Nah, ini gitu aja. Jadi kan kita tadi kan si Surya kan ke kita semua kan. Sekarang kita ke Surya dulu. Gimana? Oh iya. Nah, betul itu. Oke, kalimat aja lah ya. Ya. Aku sebenarnya cuma mau ngomong ngerasanya kayak Lurus deh. sosok bapak yang selalu mengayomi sih. Oh my god. Kali dipasangin kan terbang. Kenapa seperti itu? Ya walaupun dia sebagai dirut emang tugasnya seperti itu gitu ya. Tapi kadang juga kalau semisal kita jadi pemimpin, kadang juga bakalan banyak aku nemuin yang ngikutin egonya gitu loh kadang. Dan maksudnya semisal kita nih ngelakuin salah apa gitu kan, tapi kayak ya dia udah tahu apa yang kita perjuangkan dan dia tahu proses di balik itu, ya udah diayomi aja. Ya emang bisanya kita melakukannya kayak gitu, mau kayak mana lagi gitu. Gak serta merta dia memasang tiketnya sebagai dirut dan dia bertindak semaunya dia aja gitu. Kayaknya aku selalu bilang kayak sosok bapak yang selalu mengayomi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jadi tahu sisi lain sedikit dari orang lain kan. Iya kan? Sebenarnya, tapi sebenarnya itu penting banget loh. Nanti dulu. Oh ya, oke sorry. Dia penting banget loh itu. Ini. Ini lurus Oh, ya. aku ke Surya. Ya, lurus. Surya. Oke, sorry. Surya itu leader yang tepat. Oh my god. Luar biasa. Ya udah kalau udah nggak Iya. apa-apa. Ya. Kayaknya memang leader yang tepat tuh memang udah jawaban dari Kak Ninis yang paling. Udah itu Nini. Udah. Terima kasih Nini. Kalau aku ya, kadang tuh aku ngerasa jawaban-jawaban dia tuh nggak yang kepikir sama aku yang F ini gitu loh. Jadi tuh, iya jadi padahal tinggal kayak gini tapi kenapa aku pakai perasaan terus gini gitu loh, paham nggak? Ya. Ya. Paham kan? Paling yang itu ya, yang hari terakhir ya. Yang malam terakhir di Diksar. Enggak sih selama ini Selama juga. ini. Kayak, ternyata jawabannya sesimpel itu, tapi aku makanya perasaan, jadi nggak simpel. Jadi bulat gitu ya. Aku juga sering gitu kan. Capek, jadi aku gini aja. Oke. Sudah. Damn. Ntar guys, ini apa namanya,
ginjalnya emang agak-agak bla ya, jadi kita pakai tangan aja dulu. Ayo, Aning. Jalan. Kak Anin, buat ngedeskripsiin Bapak Dear. Karena udah dikeluarin semua lagi sama 3 cebong ini. Aduh. Semakin terakhir semakin susah. Iya kan? Iya lagi. Memang pas last dance-nya di masjid. Menurut aku dia kayak all in one. Wes. Yang paling hebat lah buat kita. Ngeri loh, all in one loh kakak loh. Kayak dia tuh bisa jadi figur bapak buat kita. Kakak bisa. Temen juga bisa. Kadang bisa jadi adik juga. Kenapa? Karena bilang adik. Karena dia tuh kadang harus kita omelin juga. Kayak agak kelewatan batas kadang juga. Ya. Jadi kita tetap bisa ngasih tahu dia. Terus dia bisa jadi temen yang seru juga. Temen seru juga. Iya, temen yang seru. Karena ternyata awalnya kan aku kira dia seserius itu ya. Tapi ternyata dia sangat cengkle. Oh, mau. Sisi lain yang Baru ditemukan. Iya, ke publik nanti pas udah Kakak, kenapa kakak? Karena jujur aku sebagai anak pertama nggak punya kakak dan kayak yang Anda bilang, kayak dia tuh punya solusi-solusi yang nggak terpikirkan. Aku kadang bulet, kenapa ya gini. Dengan dia sesimpel itu dikeluarkan. Oh iya ya. Karena kita malah mempertanyakan kenapa orang itu melakukannya gitu. Iya gitu. Bukan ngasih solusi. Dan aku jadi belajar dari dia gitu loh, nggak usah fokus masalahnya, langsung solusinya aja gimana gitu. Terus kenapa bapak dia bisa menghandle hal yang tidak bisa kita handle. Sekarang dia sedang menyupir kita ya podcast. Seperti itu. Terima kasih. Cita. Terima kasih Aning. Siap. Aku. Ya, Kalau Dia suka aku banget, aku di mana-mana kelihatannya. udah sebenarnya satu ini udah pernah ngomong sama dia sih. Wes. Jadi aku tuh pernah ngomong sama dia kalau aku tuh pengen punya partner yang setujuan gitu kan. Hey. Aduh, kalau gitu. Jangan ini tak hidup. aku tahu maksud kalian. Teman gitu. Saudara gitu. Iya. Kalau sama dia tuh kayak aku dapet nih dia gitu kan. Wes. Terus dia itu kalian sama lebih ke dia cara dia sih. Kalau aku kan memang rada temperamental orangnya. Dan terus dengan banyak bertemu sama orang bareng dia, jadi kayak aku sekarang udah egonya tuh turun drastis. Oh, Iya, benar sih, jam emosi dia. Benar. Jangan Ci. Dan lebih bisa untuk menghargai orang. Dulu aku orangnya nggak pekaan soalnya kan. Apaan sih lu bodo amat. Sekarang enggak gitu. Oh, berarti kalau dari Mas Cipto adalah pasangan yang tepat gitu. Ya itu Partner. kompas ya kalau pasangan. Partner. Ya lurus. Lurus ya. Oke. Terima kasih Oke guys. guys. Oke, gara-gara enggak sih, karena pertanyaannya untuk sesi pertama ini sudah habis. Kita usaikan dulu ya untuk sesi pertama ini, segmen pertama ini, Iklan-iklan berikut ini. iklan berikut ini, dan kita nanti bakalan lanjut lagi dengan games yang banyak. Games pertanyaan maksudnya ya. Oke, kita tutup dulu. See you, bye. Jangan di-skip iklannya, jangan di-skip ya. Jajan kita. Damn. Kalau semisal beneran meledak, kita beneran kita usahain buat podcast tiap hari deh. Dadah.